Okey, baiklah. Sebenarnya kita daripada tadi kita dah mula dapat visual secara langsung Ya. di mana Presiden Joko Widodo menyambut ketibaan pemimpin dunia negara G20 itu, di mana kalau kita lihat Jokowi sebenarnya dalam apa yang dikatakan tadi, tiada sambutan rasmi, Ya. tiada basa-basi, tiada Tak ada seremonial buang masa katanya. lah kiranya. Tak ada buang masa. Tak ada buang masa, terus fokus kepada isu itu yang dikatakan beliau. Dan juga kalau kita lihat ramai juga pemimpin-pemimpin dunia yang telah pun tiba di The Apurva Kempinski Bali ini, di mana kalau kita lihat tadi Xi Jinping dah sampai, Ya. Narendra Modi dah sampai. So tapi hari ini Emmanuel kalau Macron ikutkan sampai. liputan banyak sebenarnya mesyuarat-mesyuarat ataupun apa yang akan berlangsung, banyaknya close door hari ini, tapi kita masih menantikan perincian lanjut. Esok akan diadakan perincian ataupun sidang media oleh Jokowi sendiri, dan sudah tentu untuk waktu ini dalam kita menantikan visual secara langsung pemimpin-pemimpin lain yang akan tiba juga, Ya. kita nak terus sahaja mengulas lanjut melihat kepada perincian isu berkenaan dengan kelompok kumpulan G20 ini. Dr. Fitra Faizal Hastiadi ada bersama dengan kita, penganalisis ekonomi dari Universitas Indonesia langsung dari Jakarta. Dr. Fitra, kalau kita bercakap berkenaan dengan temanya Recover Together, Recover Stronger, bagaimana kita ingin memahami sidang kemuncak G20 ini yang dihoskan Indonesia kali ini bakal memberi impak kepada dunia, terutama kalau kita bercakap kalau di Malaysia ini impak kepada Malaysia dan juga ASEAN, Doktor? Iya, berangkat dari karakter Pak Jokowi sebagai mantan pengusaha, mantan bisnismen, maka Pak Jokowi juga melihat bahwa forum G20 ini seharusnya menghasilkan hal-hal yang konkret. Karena dia bukan berangkat dari pure politicians, dia adalah orang yang get things done ya. Dan itu adalah bagian dari strategi bisnis selama beliau menjadi businessman. Dan oleh karenanya ketika kita bicara mengenai G20, apa sih yang harus kemudian kita lakukan? Nah, salah satu yang juga tadi disampaikan adalah solidaritas global. Kalau kita bicara tagline Recover Together, Recover Stronger, artinya memang itu bukan sekedar tagline atau sekedar gimmick, memang kita membutuhkan itu. Karena pertama, selepas dari pandemi bahkan sekarang masih ada, ini memang menyadarkan kita butuhnya semacam ikatan dan perkongsian global yang cukup signifikan. Kemarin juga di tengah-tengah perhelatan G20 kita sudah meluncurkan apa yang disebut sebagai Pandemic Fund. Nah, Pandemic Fund ini juga merupakan pelajaran dari pandemi bahwa kita memang harus berkongsi, harus terikat bersama-sama secara global. Karena untuk menuntaskan pandemi bukanlah langkah-langkah yang sifatnya unilateral satu negara atau dua negara saja, karena pandemi itu adalah sebenarnya kerusakan global dan oleh karenanya harus kemudian ditanggulangi bersama-sama. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah kita melihat nanti post pandemic recovery seperti apa, terutama di tahun 2023, dan seharusnya ada komunike-komunike yang konkret untuk kemudian bisa melepaskan kita dari tekanan global dan eksternal yang membayangi kita sepanjang tahun 2023 ke depan. Karena kan pandangannya kalau kita lihat secara global ada suram, muram begitu ya. Ini yang harus kita lihat dan harus kita antisipasi. Yang salah satunya adalah memperkuat perkongsian global itu, dan tidak hanya pandemic fund, ke depan mungkin juga kita harus menyelaraskan ya kebijakan-kebijakan baik dari sisi moneter dan fiskal. Seperti misalnya apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat sekarang ketika menaikkan suku bunga itu adalah self-inflicting crisis. Dan oleh karenanya saya rasa forum G20 ini juga adalah forum kolaborasi supaya Amerika Serikat bisa kemudian melihat faktor global, tidak hanya faktor domestik. Karena biar bagaimanapun apa yang dia lakukan ketika menaikkan suku bunga itu pasti akan mempengaruhi yang lain dan akan kemudian membuat prediksi tahun 2023 relatif lebih gloomy. Nah, jadi self-inflicting crisis ini bisa dicegah. Salah satunya adalah dengan memperkuat komunikasi dan juga kolaborasi. Presidennya ada di tahun 2008 selepas Global Financial Crisis, ada semacam kolaborasi internasional untuk memperkuat stimulus di ekonomi, dan kita melihat bahwa itu more or less lebih berhasil ya. Forum G20 pada saat itu. Dan memang dari awal G20 memang dibuat untuk kemudian lebih memperkuat perkongsian ekonomi, sebagaimana G7 dulu membentuk G20 mengajak serta negara-negara yang lain untuk ikut serta karena memang ada post
East Asian Financial Crisis, yang mana itu harus ditanggulangi juga secara kolaboratif. Dan saya rasa ini juga saatnya, tahun 2022 ini adalah inflection point. Apakah kita going up atau going down, ya tergantung nanti komunike yang dihasilkan. Dan mudah-mudahan ini berbuah hasil yang positif. Ya. Dr. Fitra, menjadi tuan rumah untuk G20 pada kali ini amat mencabar sekali. Banyak isu utama dunia yang mendasari keadaan pada masa kini. Inflasi, perang Ukraine Rusia. Kalau kita melihat sebelum ini pun sama ada perdebatannya sama ada Vladimir Putin harus dijemput ataupun harus hadir ke G20 ataupun tidak. Kali ini kita melihat bahawa ketidakhadiran Vladimir Putin mungkin juga untuk kali pertama kita melihat. Bagaimana untuk kita melihat wisdom itu untuk seorang Pak Jokowi untuk menjadi setidaknya memainkan peranan orang tengah dalam konteks G20 dalam isu-isu ini, dan wisdom untuk negara Asia setidaknya menyatukan negara-negara ini supaya kita perlu bekerjasama mencari penyelesaian bersama. Kita tidak boleh bergerak bersendirian, dan pada masa sama kita tidak boleh membenarkan hanya sebelah pihak saja meletakkan ideologi dan fahaman mereka melalui G20 dalam penyelesaian apa-apa isu sekalipun di peringkat global. Bagaimana untuk membaca semua ini? Saya melihat apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi bukan hanya wajah Indonesia, bukan hanya menghadirkan Indonesia di sana, tapi juga menghadirkan wajah ASEAN. Karena apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi adalah best practice dari ASEAN Way. Itu adalah pengejawantahan, itu adalah kemudian konsekuensi atas Indonesia berada di ASEAN dan juga kemudian menyerap budaya dan juga perilaku ASEAN yang disebut ASEAN Way itu. ASEAN Way adalah kita selalu berada di tengah, kita menjadi hub paling penting di dunia, ya, menghubungkan yang di utara, selatan, di barat dan di timur, dan itulah yang tengah dijalankan oleh Pak Jokowi. Dan seharusnya itu juga kemudian menjadi semacam aspirasi ASEAN, karena memang kita harapkan adalah dunia dalam keadaan yang lebih damai. Apalagi nanti Indonesia juga akan memegang tampuk koordinator, ya, untuk kemudian pertemuan ASEAN berikutnya, dan ini kan suatu perjalanan, ya, dan perjalanan global dan regional yang saya rasa merupakan hal yang harus kita dukung dan harus kemudian kita sambut dengan baik. Karena apa? Karena ini adalah upaya penyelesaian yang saya kira ini diharapkan oleh dunia. Barat memang tengah kemudian memberikan semacam kritikan ya ketika Indonesia dalam hal ini sebagai presidensi mengundang Rusia untuk hadir di forum G20. Tapi di sisi yang lain, Barat juga sepertinya tengah crossing fingers, berharap bahwa ya Indonesia bisa menjadi penengah, Indonesia dan juga ASEAN, karena ini biar bagaimanapun ini adalah di ASEAN Way. Kita adalah selalu berada di middle ground. Ya, kita selalu berusaha untuk kemudian menemukan the lowest common denominator-nya. Apa sih the lowest common denominator dari semua konflik yang sekarang tengah terjadi? Ya kepentingan-kepentingan ekonomi. Biar bagaimanapun geopolitical tension itu pada akhirnya harus takluk dengan kepentingan bersama itu, dan oleh karenanya itu yang dicoba Pak Jokowi untuk dikomunikasikan kedua belah pihak yang tengah berkonflik, dan sekarang juga tengah dijalankan dengan, saya rasa, dengan sangat signifikan. Ya, Dr. Fitra, kalau kita melihat sebagai contoh ASEAN, rakyat secara umumnya komuniti ASEAN ini mengharapkan satu pendekatan yang cukup kuat daripada ASEAN. Nampak impaknya itu dirasai. G20 ini, adakah ianya akan ibarat harimau yang tiada lagi taring, kerana kalau kita lihat badan-badan dunia ini seperti badan dunia yang lain, kalau kita lihat United Nations, UN juga dilihat sukar untuk mengetengahkan isu utama menjadi pendamai, dalam kata lain perang Rusia Ukraine yang akhirnya memberi impak yang luar biasa dalam kehidupan kita ketika ini. Dr. Fitra. Ya, I tell you a secret, Pak Haris. Jadi seringkali Pak Jokowi ditanya ketika diundang ke forum UN itu selalu menolak. Ya. Karena apa? Karena Pak Jokowi melihat, to tell you the truth, UN itu is not functioning well. Gitu. Tidak ada hal-hal konkret yang bisa dihasilkan di situ. Yes. Tetapi G20 itu adalah perjalanan pertama kali secara global Pak Jokowi hadir di forum G20 tahun 2014. Dan oleh karenanya Pak Jokowi melihat dalam hal ini, dan Indonesia juga melihat bahwa G20 ini akan bisa menjadi suatu hal yang lebih konkret. Kenapa? Karena kepentingannya kepentingan yang pragmatis, kepentingan ekonomi.
Dan oleh karena sebagaimana tadi juga diulas dari sisi wawancara sebelumnya, bahwa Pak Jokowi menginginkan G20 ini tidak sekedar seremoni, tapi juga bisa menghasilkan keputusan-keputusan yang mengikat dan konkret. Meskipun dalam nature dari G20 adalah informal, tetapi di sisi lain, informality itu juga kemudian tersembul kekuatan. Kita bisa kemudian melakukan sesi-sesi bilateral. Dan dari sesi-sesi bilateral itu bisa kemudian menguatkan komunike atau konsensus bersama untuk kemudian memudarkan atau kemudian menuntaskan permasalahan-permasalahan ekonomi di masa depan. Dan saya rasa ini akan jauh lebih konkret karena memang dari awal Indonesia melalui administrasi Pak Jokowi memang hanya ingin hadir dan kemudian terlibat dalam hal-hal yang konkret, begitu Pak Haris. Ya. Ya, bagaimana untuk melihat juga bahawa hasil kepada sidang G20 ini yang diharapkan kerana pada akhirnya seperti yang Dr. Fitra sebutkan tadi, ketika Barat tidak mahu kehadiran Rusia, kita melihat bahawa mereka juga cross finger untuk mengharapkan G20, Indonesia khususnya selaku tuan rumah menjadi mediator orang tengah. Tapi hasilnya bagaimana? Kerana kita tidak mahu hanya melihat mungkin perbincangan dan sebagainya, adakah boleh kita mencangkakan hasil yang lebih positif kalau kita melihat isu ketegangan sedikit hubungan antara Amerika Syarikat dan juga China, nadanya itu sedikit turun pada sidang G20 pada kali ini. Adakah sidang ini juga mampu meredakan sedikit ketegangan melibatkan Rusia dan juga Ukraine? Iya, Indonesia memegang prinsip bahwa semua itu bisa diselesaikan di meja makan. Itu gastrodiplomasi. Dan itulah yang dilakukan di forum G20. Event itu adalah platform untuk bertemu. Ketika makan-makan secara bilateral maupun makan-makan kemudian secara informal ya dengan para pemimpin-pemimpin negara, itu adalah cara untuk melunakkan para pemimpin-pemimpin negara itu, yaitu gastrodiplomasi. Dan ini adalah efektif karena balik lagi, ini adalah di ASEAN way. Kalau kita bicara mengenai ASEAN, selalu kata pertama yang kita ucapkan ketika mengundang tamu, ayo makan. Nah itu yang kemudian dilakukan oleh Pak Jokowi sebagai pengejawantahan tadi dari ASEAN Way. Semua bisa diselesaikan di meja makan. Dan seharusnya saya rasa hal-hal yang positif dan hal-hal konkret bisa terjadi ketika orang memang sudah kenyang. Sudah kemudian berpikir dengan cerah gitu kan. Dan harapannya adalah ya the lowest common denominator tadi, kepentingan-kepentingan ekonomi.